Kita mulai, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Nurlela pada siang hari ini? Alhamdulillah kabar baik, Pak Fas. Alhamdulillah. Senang saya bisa bertemu dengan Ibu kembali di tatap maya ini. Mungkin terlebih dahulu Ibu bisa nggak Ibu sampaikan kepada saya apa tujuan dari pertemuan kita pada siang hari ini? Silakan Bu Nurlela. Baik, Pak Fas. Di sini tujuan kita hari ini yaitu saya ada sedikit permasalahan di kelas bersama dengan murid, yaitu muridnya kurang fokus dan konsentrasi dalam pembelajaran. Tujuan di sini pengennya di akhir pembelajaran nanti supaya anak tersebut lebih aktif dan konsentrasi dalam pembelajaran atau dalam belajar mengajar. Begitu. Oke, baik Bu. Jadi tujuan pertemuan kali ini yaitu Ibu ingin uh, sharing atau berbagi tentang persoalan anak yang Ibu hadapi di dalam kelas Ibu, khususnya sekolah Ibu ya. Iya. Baik Bu Nurlela, bisa tidak Ibu sampaikan kepada saya ini kira-kira apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih atau dalam mencapai tujuan dari perbaikan yang Ibu akan lakukan. Baik, Pak Fas, di sini dalam pembelajaran ada satu siswa yang muridnya itu siswanya terlalu aktif ya. Terlalu aktif, bukan terlalu aktif dalam belajar, tapi juga dia terlalu aktif dalam mengganggu kawannya. Misalnya lagi belajar dia suka jalan-jalan, suka ganggu kawannya lagi belajar, sehingga pembelajarannya sedikit terganggu. Begitu Pak Afan. Baik Bu Nurlela. Jadi dari masalah yang Ibu hadapi tadi karena Ibu memiliki anak yang memiliki kelebihan ini ya, kelebihan dari segi tingkah laku yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya ya. Ini selama ini ketika Ibu mengetahui kondisi anak Ibu pada saat ini, hambatan yang Ibu dapatkan ini kira-kira langkah-langkah apa yang sudah Ibu coba untuk selesaikan atau Ibu uraikan persoalan yang Ibu hadapi ini? Langkah-langkah yang saya hadapi, yang pertama saya berkonsentrasi dengan anak tersebut, mendekati anak tersebut, juga menanyakan kenapa dia bisa seperti itu. Setelah itu juga saya menghubungi keluarganya, berkonsultasi dengan keluarganya, juga ternyata keluarganya ini sedikit ada permasalahan dalam keluarga. Makanya anak tersebut sedikit agak terganggu dalam dalam pembelajaran di kelas karena ada permasalahan keluarganya. Baik Bu, artinya Ibu sudah mencoba untuk berkolaborasi dengan keluarga dalam hal ini dengan orang tua daripada anak tersebut ya Bu ya. Bagaimana itu Bu cara Ibu dalam mengantisipasi gangguan yang Ibu dapatkan dari anak-anak itu, apa langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan? Bisa Ibu ceritakan kepada saya? Langkah yang saya lakukan yaitu dengan mendekati anak tersebut, ya, dengan menanyakan juga memberikan nasihat-nasihat supaya dia bisa berubah, jangan lagi suka mengganggu kawan lagi belajar, juga memberikan pengarahan agar dia bisa berubah ke arah yang lebih baik.
Selain itu juga saya menghimbau kepada teman-temannya juga memberikan nasihat kepada beliau, kepada anak tersebut, supaya anak tersebut juga tidak mengganggu temannya dalam lagi belajar. Baik. Artinya Ibu sudah berupaya ini ya, mengantisipasi persoalan yang Ibu hadapi terhadap salah seorang peserta didik Ibu yang memiliki tingkah laku, menurut saya ini memiliki tingkah laku yang berbeda daripada anak-anak yang lain gitu ya. Kemudian Ibu selama ini bagaimana ini Ibu melakukan strategi-strategi Ibu nih atau rencana Ibu dalam melakukan perbaikan terhadap persoalan ini sehingga tujuan akhir daripada pembelajaran secara menyeluruh itu dapat tercapai. Bisa Ibu sampaikan kepada saya? Baik, Pak Afas. Di sini saya juga menggunakan strategi pembelajaran dan juga metode-metode yang bervariasi ya. Mungkin dengan metode-metode seperti yang saya gunakan ini, anak tersebut dapat berkonsentrasi dalam belajar, ataupun dia dapat berubah ya dengan metode-metode yang saya gunakan tersebut. Baik, baik Bu. Kemudian ini Bu, mungkin bisa Ibu sampaikan kepada saya itu apa saja komitmen yang sudah Ibu lakukan terhadap rencana untuk rencana perubahan yang Ibu lakukan terhadap peserta didik Ibu? Baik, komitmen yang saya lakukan di sini, saya terus berusaha agar anak tersebut bisa berubah dan ingin pembelajarannya ini dapat dia terima sepenuhnya dan juga tingkah lakunya dia bisa dalam pembelajaran ini bisa dia berakhlak yang baik. Baik, baik Bu Nurlela. Saya sangat kagum ini dan terharu dengan apa yang sudah Ibu coba lakukan dan perlakukan terhadap anak Ibu. Khususnya salah satu peserta didik Ibu yang memiliki kelebihan di mana memiliki sedikit hiper ya dalam segi pergaulan sehingga ada terjadi gangguan-gangguan atau perlakuan-perlakuan yang tidak mengenakan terhadap teman yang lain. Menurut Ibu ini yang sudah coba Ibu kerjakan, siapa-siapa saja nih yang kira-kira dapat membantu Ibu sehingga persoalan Ibu ini bisa Ibu selesaikan ini? Baik, dalam kasus ini saya juga berkomunikasi dengan kepala sekolah, teman sejawat, dan juga berkomunikasi dengan orang tua. Jadi sehingga kami dapat menemukan solusi bagaimana anak tersebut ini dapat berubah dalam pembelajaran, dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Dan bagaimana Bu hasilnya yang sudah Ibu lakukan? Alhamdulillah setelah berkolaborasi dengan orang tua, kepala sekolah dan guru, alhamdulillah anak tersebut ini sudah sedikit ada perubahan, sudah tidak seberapa lagi mengganggu kawannya, sudah mau mendengar apa yang gurunya katakan, dan sudah sedikit mau mengerjakan apa yang disuruh sama gurunya, atau mendengarkan pembelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Baik Ibu Nurlela, alhamdulillah saya sudah dapat menyimpulkan apa yang Ibu sampaikan kepada saya tadi.
di mana Ibu memiliki persoalan terhadap peserta didik, kemudian Ibu sudah melakukan upaya identifikasi terhadap persoalan yang Ibu hadapi, kemudian Ibu juga sudah melakukan rencana aksi Ibu terhadap peserta didik tersebut, kemudian Ibu juga sudah melakukan kolaborasi dengan orang tua, dengan teman sejawat, kepala sekolah. Ini hal yang luar biasa apa yang sudah Ibu lakukan. Ada hal lain yang Ibu mau sampaikan kembali dengan saya, Bu, terkait dengan persoalan yang Ibu dapatkan selama ini? Baik, dari permasalahan yang saya hadapi ini tentu saya harus lebih memahami karakter anak tersebut dan harus lebih memberikan perhatian serta nasihat kepada anak tersebut dan memberikan kasih sayang yang lebih mungkin daripada anak-anak yang lain supaya dia dapat berubah, dapat menerima pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Baik, Ibu Nurlela, terima kasih. Sesi ini sangat menarik dan sangat luar biasa. Ibu juga sudah melakukan sesuatu yang luar biasa terhadap kendala atau persoalan yang Ibu hadapi di dalam kelas. Sehingga apa yang sudah Ibu sampaikan itu sudah, menurut saya sudah benar dan sudah merujuk kepada tujuan daripada Ibu untuk melaksanakan atau pemberian materi kepada peserta didik Ibu. Terima kasih Ibu Nurlela. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Afas di sore hari ini? Alhamdulillah Bu Nurlela sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik Pak Afas, mungkin Pak Afas di sini ada yang ingin Pak Afas sampaikan atau Pak Afas ingin kemukakan tentang permasalahan yang Pak Afas hadapi. Baik Bu Nurlela, senang saya dapat bertemu dengan Ibu. Ibu meluangkan waktunya bisa berjumpa dengan saya walaupun dalam tatap maya ini, Bu. Adapun pertemuan kali ini saya memiliki tujuan yaitu menyampaikan sebuah persoalan yang saya hadapi terhadap peserta didik saya, khususnya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Mudah-mudahan persoalan ini bisa kita selesaikan dan bisa mencari jalan keluar terhadap problematika yang dihadapi oleh peserta didik. Dalam hal ini anak saya ini, Bu, memiliki talenta khusus di bidang olahraga. Jadi sehingga saya memiliki persoalan terhadap anak-anak ini ketika belajar mata pelajaran selain mata pelajaran olahraganya, Bu. Baik Pak Afas, permasalahannya kira-kira permasalahan tentang dalam olahraga itu tentang apa Pak? Ya, begini Bu, anak saya ini kan anak yang sekolah saya ini adalah sekolah khusus olahraga, di mana anak saya itu memiliki talenta-talenta olahraga. Jadi umumnya mereka itu setiap hari bergelut dalam bidang olahraga. Mereka belajar itu hanya dimulai pukul 9 dan berakhir pada pukul 1 siang. Jadi kebanyakan anak-anak ini pada saat di dalam kelas itu mereka kelelahan dengan kondisi mereka pada saat berolahraga, karena setiap pagi mereka itu sudah latihan fisik,
kemudian setelah itu mereka baru masuk belajar. Sehingga proses PBM yang saya lakukan di dalam kelas, ada 2 orang anak ini memiliki keterlambatan dalam hal belajar, di mana mereka lelah sehingga mereka itu tidak memiliki semangat untuk belajar. Ini yang saya rasakan, Ibu. Baik Bapak, bagaimana solusi Bapak dalam menghadapi anak tersebut yang kelelahan? Baik, Bu Lela. Jadi saya sudah berupaya semaksimal mungkin dengan mencari metode-metode pembelajaran yang baik dan menyenangkan kepada peserta didik saya, dengan saya mengkombinasikan dengan berbagai macam cara, sehingga anak-anak saya itu benar-benar memiliki kemauan untuk belajar, seperti kemauan mereka dalam berolahraga. Itu yang saya coba lakukan kepada mereka. Sering sekali saya akhir-akhir ini mencoba merubah pembelajaran dalam kelas itu dengan tidak monoton. Artinya tidak pada terfokus kepada ruangan kelas saja. Jadi sekarang saya membawa mereka itu belajar ke ruang atau ke luar kelas, sehingga ke alam-alam terbuka, karena mereka rata-rata anak-anak yang memiliki gaya belajar itu kinestetik. Mereka tuh anak-anak yang memiliki kecerdasan dalam bidang olahraga. Ini yang saya coba lakukan untuk mensiasati anak-anak itu kelelahan. Pada saat lelah, itu biasanya anak-anak itu kan tertidur. Jadi kalau tertidur ini, ada 2 orang anak ini yang selalu tertidur. Dan saya merasa tidak tidak puas terhadap kondisi anak saya. Saya menginginkan anak-anak saya itu harus bisa melebihi daripada saya, gitu. Jadi sehingga saya ingin mengajak mereka itu untuk terlibat langsung dalam pembelajaran di dalam kelas, baik di dalam kelas maupun di luar kelas secara menyeluruh. Ini yang saya coba lakukan, Bu Nurlela. Baik, setelah Bapak melakukan mengajak mereka, kira-kira ada nggak Pak perubahan terhadap kedua anak tersebut? Setelah Bapak menggunakan metode-metode yang bervariasi, kira-kira ada nggak perubahan pada anak tersebut? Ya, alhamdulillah Ibu, setelah saya melakukan pembelajaran dengan mengkombinasikan belajar, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas, saya mendapatkan hasil yang luar biasa, di mana anak-anak ini lebih semangat dalam belajar, karena mereka tidak terfokus atau terkungkung pada satu ruangan kelas. Hal ini menjadi satu motivasi baru bagi saya untuk melakukan pembenahan dalam pembelajaran saya, sehingga saya benar-benar melibatkan seluruh peserta didik saya, sehingga mereka mengikuti pelajaran bahasa Inggris yang saya ampu ini dengan sebenar-benarnya, sehingga nanti saya berharap mereka ini menjadi generasi penerus di kemudian hari, tidak hanya dari segi olahraga, mereka juga memiliki kompetensi lainnya seperti bahasa atau mata pelajaran yang lain. Alhamdulillah banyak perubahan terhadap anak-anak ini, kedua anak ini khususnya, walaupun tidak seluruhnya mereka itu dapat berubah secara langsung, tapi sudah sedikit demi sedikit perubahan ini merupakan awal atau titik awal bagi saya untuk melakukan perbaikan ke depannya. Begitu Ibu Nurlela. Baik Pak Afas, jadi selanjutnya apa yang ingin Bapak Afas harapkan dari perubahan-perubahan yang sudah terjadi ini? Iya Ibu, jadi harapan saya memang seperti tadi yang sudah saya sampaikan, saya berharap memang anak-anak saya ini benar-benar mau terlibat langsung dalam proses belajar mengajar, kemudian mereka dapat memahami pembelajaran yang saya berikan secara seutuhnya. Kemudian saya juga mengajak
dan keterlibatan orang tua, kemudian teman sejawat, baik itu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru-guru saya, untuk melakukan perubahan-perubahan, walaupun perubahan itu kecil, tapi insya Allah nanti ke depan mungkin bermakna atau kepada peserta didik saya. Baik Pak Afas, sangat menarik ya tentang tindakan-tindakan Pak Afas yang Bapak lakukan terhadap anak peserta didik Pak Afas. Selanjutnya, bagaimana ya perasaan Bapak Afas setelah mengetahui perubahan kedua peserta didik Pak Afas tadi tersebut? Ya, alhamdulillah Bu Nurlela, untuk perasaan saya sudah sedikit lega, sudah sedikit senang, merasa senang terhadap pencapaian yang sudah saya dapatkan dari perubahan pembelajaran yang saya lakukan, dan perubahan terhadap peserta didik saya. Mudah-mudahan ke depannya mereka benar-benar menjadi anak-anak yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Baik Pak Afas. Sangat menarik ya Pak Afas ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak kita menjadi anak-anak yang cerdas, menjadi anak-anak yang memimpin bangsa nanti, serta berbakti kepada bangsa dan nusa dan bangsa. Baik Pak Afas, kira-kira ada yang ingin Bapak Afas sampaikan lagi? Tidak ada lagi Bu yang perlu saya sampaikan, karena semuanya sudah saya sampaikan kepada Ibu tadi. Mudah-mudahan memang ke depannya dapat benar-benar saya dapat mencoba memperlakukan mereka lebih baik lagi, sehingga pembelajaran yang bertumpu kepada peserta didik ini benar-benar dapat saya terapkan di kelas dan di sekolah saya. Amin.